Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini kita membahas tentang sesuatu yang lain, yaitu panggilan untuk beribadah. Tetapi harapan saya bahwa saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan dan diberkati Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk beribadah bukan sesuatu yang gampang. Kalau kita bicara tentang ibadah, pasti pandangan saudara adalah sebuah gereja di mana saudara hadir di situ, ada pujian, ada khotbah, ada kolekte, dan lain sebagainya. Ternyata ibadah bukan sesimpel itu. Ibadah adalah sesuatu yang sulit dan diawali dengan yang disebut dengan totalitas. Kita dasari pagi ini bahwa ibadah betul-betul harus totalitas. Karena apa, saudaraku? Untuk mengikut Tuhan dibutuhkan seluruh hidup kita. Tapi untuk mengikut setan hanya sebagian hidup kita itu cukup. Karena kita tidak bisa ikut Tuhan hanya separuh bagian hidup kita. Harus seluruhnya. Dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu betul-betul totalitas dan tidak mudah, saya beritahu. Sangat-sangat tidak mudah. Dan kita akan bahas satu ayat yang sederhana, yaitu dalam Keluaran 5 ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan, saudara Tuhan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku, Tuhan tidak, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel itu pergi. Ternyata jelas bahwa ketika bangsa Israel diundang Tuhan, dipanggil Tuhan untuk beribadah di padang gurun, Firaun tidak mengizinkan. Jadi tidak mudah kita sebetulnya ibadah. Kalau kita tidak totalitas, mustahil kita bisa beribadah benar di hadapan Tuhan. Mungkin kita hanya datang dalam sebuah kebaktian atau sebuah ibadah saja, tapi secara pribadi saudara tidak melakukan ibadah. Ibadah tidak mudah. Sesuatu yang dikorbankan pun tidak mudah. Kita pernah lihat tentang kisah Kain dan Habil. Bahkan Kain tidak diindahkan, kalau Habil diindahkan. Artinya bahwa untuk beribadah itu tidaklah mudah. Tidak sesimpel apa yang sudah bayangkan, hanya datang ke sebuah gereja, lalu bersorak-hore, lalu menikmati khotbah, dan pulang setelah itu tidak terjadi apa-apa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah adalah perjumpaan kita dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan hanya bisa diselesaikan dengan pengorbanan hidup kita, menjadi korban yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Untuk diserahkan aja bukan diserahkan begitu saja, harus kudus dan lain sebagainya. Jadi saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, kita harus totalitas di hadapan Tuhan. Tanpa hal itu tidak mungkin, karena Tuhan membutuhkan seluruh hidup kita, bukan sebagian. Kalau kita melihat di dalam Wahyu dituliskan bahwa yang suam-suam kuku itu ditolak, bahkan dimutahkan, tidak panas dan tidak dingin. Kita ikut Tuhan tidak bisa separuh-separuh, kita harus totalitas hidup kita di hadapan Tuhan. Nah itu saudara kasih Tuhan, untuk beberapa hari ke depan kita akan belajar akan hal ini, bahwa ibadah adalah undangan Tuhan yang mulia dan itu tidak mudah. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Bapak kami bersyukur, biarlah beberapa hari ke depan kami belajar tentang ibadah, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami tahu ibadah itu sesuatu yang mulia, tapi tidak simpel, tidak mudah. Terima kasih Bapak.
buat kami pengertian, mengerti akan kebenaran Tuhan ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.